Hai, Hai. di episode kali ini kita mau bahas tentang ancaman yang muncul karena luka terpendam. Banyak dari kita yang kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, sering kali bingung kenapa hal-hal ini terjadi sih dalam kehidupan saya. Oke. Entah peristiwa yang tidak enak, orang-orang yang sulit gitu datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak tahu jawabannya gitu. Nah, salah satu akar penyebabnya adalah karena kita masih menyimpan luka yang terpendam. Luka ini menarik peristiwa atau orang-orang sulit datang dalam kehidupan kita. Nah, sebetulnya orang-orang yang sulit atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu adalah sinyal dari semesta untuk ngasih tahu sebetulnya bahwa kita itu masih menyimpan luka ini gitu. Oke. Tujuannya baik, tapi seringkali kita tersakiti ya. Karena kita tidak tahu menangkap maksud baik di balik peristiwa yang bungkusnya itu kan nggak nyaman ya. Gitu. Nah, sekarang ancaman apa sih yang bisa muncul dari kalau kita masih nyimpan luka-luka tersebut gitu ya? Ancamannya bisa hadir dalam banyak aspek kehidupan. Baik aspek secara emosional, aspek secara fisik, aspek secara finansial atau keuangan, aspek secara hubungan gitu ya. Aspeknya itu bisa muncul dalam berbagai jenis teman-teman gitu. Contoh yang saya pribadi punya masalah di aspek finansial beberapa waktu yang lalu karena ternyata saya masih menyimpan luka terpendam untuk mendapatkan pengakuan. Oke. Jadi saya dari kecil merasa jarang sekali dipuji gitu lah ya gampangannya ya. Jarang dipuji oleh dari orang-orang yang saya cintai. Jadi dampaknya saya ingin mencari pengakuan lah gitu. Oh, bahwa saya bisa, saya hebat, wah kamu luar Dewa. biasa gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya setiap saya membangun bisnis itu naik terus jatuh gitu ya. Tidak pernah bisa settle gitu. Nah, ternyata emosi dasar saya membangun bisnis adalah untuk mendapatkan pengakuan gitu. Bukan karena saya ingin berekspresi secara diri saya gitu ya. Nah, akhirnya kejadian berulang datang kan, naik, ditipu orang, jatuh. Ada aja lah faktor-faktor yang membuat kayak roller coaster seperti itu terjadi dalam hidup saya. Waktu awal saya marah, kenapa sih kayak gini? Kayaknya saya orang baik deh. Dan Kayaknya rasanya pada saat bisnis naik turun itu selalu ada pihak luar yang salah gitu ya. Iya, betul. Masuk akal gitu untuk disalahkan gitu. Yes, betul. Entah orangnya atau peristiwanya gitu ya. Betul. Nah, dan betul kata Rusi, seakan-akan semuanya itu masuk akal gitu ya. Gitu. Nah, sampai akhirnya saya berkaca, oh ternyata emosi dasar saya membangun bisnis itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan, emosi dasar yang kurang tepat sebetulnya gitu. Dan itu berasal dari luka yang ternyata tanpa disadari belum sembuh juga gitu ya. Yes, Walaupun betul. mungkin peristiwa aslinya tuh udah lama gitu ya, masih dari kecil gitu betul. kan. Okay. Betul. Nah, sampai akhirnya saya berkaca ke dalam diri, oh ternyata pola berulang saya dalam membangun bisnis itu seperti ini. Dan ternyata peristiwa-peristiwa yang datang dan orang-orang yang datang itu untuk ngasih tahu saya bahwa ayo coba kalau bangun bisnis itu niatnya jangan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi kamu bisanya apa, ekspresi energinya apa gitu ya. Untuk berkarya gitu teman-teman gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya menyadari hal tersebut, lukanya saya sadari gitu ya. Terjadi perubahan tarikan di dalam kehidupan saya pribadi. Orang-orangnya berganti gitu ya. Orang-orang tepat hadir, peluang-peluang yang baik dan benar hadir gitu. Responmu juga berubah. Yes, betul. Kalau yang dulu dengan respon, kalau misalnya saya didatangkan satu peristiwa saya bisa marah gitu ya, kemerungsung gak karu-karuan. Sekarang kok jauh lebih tenang ya gitu ya. Nah, itu contoh aspek finansial diakibatkan karena membangun bisnis dari emosi dasar yang kurang tepat gitu. Nah, kalau kamu pribadi ada nggak? Mungkin mirip ya. Jadi kalau saya mungkin pernah mengalami dari luka itu keluarnya ke hubungan gitu ya. Saya cenderung dulu cenderung merasa tidak aman dalam hubungan. Apakah saya
cukup layak, apakah saya cukup baik gitu ya, Ya. untuk tidak ditinggalkan gitu ya. Ya. Kemudian juga di aspek finansial juga pernah gitu. Rasa tidak layak yang berasal dari luka saya zaman dulu itu membuat saya jadi nggak yakin dengan apa yang saya ingin lakukan. Kayaknya saya suka ini sih, tapi kok kayaknya hal itu nggak cukup oke ya untuk saya lakukan. Akhirnya bertahun-tahun saya mengabaikan gitu apa yang diri saya ingin lakukan karena saya selalu menganggap atau takut bahwa pilihan saya itu akhirnya salah atau tidak cukup baik gitu ya, sehingga ada banyak yang bisa tumbuh dari perasaan tidak layak, tidak cukup baik gitu ya, takut salah dan lain-lain. Dan ternyata itu juga sama dari luka saya waktu kecil gitu ya. Ada banyak kejadian lah ya di mana saya melihat orang-orang yang dulunya mencintai kemudian meninggalkan gitu ya. Kemudian ada juga mendapat pola-pola selalu misalnya dilemahkan, direndahkan. Nah, dulu saya juga berpikirnya bahwa itu salah yang di luar gitu kan. Saya sih nggak ada yang dukung gitu ya. Kenapa sih orang-orang di sekeliling saya kok nggak ada yang menguatkan saya, sehingga akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang minder misalnya. Jadi selalu dulu tuh saya pikir lukanya tuh karena di luar dan itu yang membuat saya bertahun-tahun ternyata tanpa saya sadari dari satu luka itu menjalar kemana-mana gitu kan. Nah, sama seperti Ari sih, begitu saya menyadari bahwa semua itu petunjuk tentang bibit yang belum selesai, sebetulnya semesta itu mau kasih tahu kalau bibitnya nggak kita selesaikan, maka saya akan terus menarik berbagai rupa ya, karena itu kan bisa macam-macam gitu, dari hubungan, dari pekerjaan, dari kesehatan mental gitu ya, bahkan kesehatan fisik ya, kesehatan fisik gitu. Akhirnya sebetulnya kalau akhirnya saya menangkap bahwa kejadian-kejadian itu ternyata undangan untuk menyembuhkan luka gitu kan, karena kalau tidak disembuhkan tanpa disadari, luka itu yang menggerakkan kita untuk masuk ke pola-pola yang berulang yang tidak nyaman, tidak selaras. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah human design yang selama ini kamu pelajari itu membantu, atau entah human design atau individuation and healing journey, membantu kamu menemukan oh ternyata lukanya di sini gitu. Perannya dua tools ini apa untuk hal ini? Buat saya pribadi, saya memang bisa dibilang ya, saya merasa sangat berjodoh dengan dua tools itu ya. Jadi betul, saya mendapatkan banyak sekali bantuan, petunjuk baik tentang luka yang sangat tertarget bahkan ya, sangat spesifik. Jadi, oh pola saya itu ternyata dari rasa ini yang saya pikir secara di permukaan tuh kayaknya semua sama gitu rasanya. Tapi begitu digali di human design, di Gene Keys itu ada rasa-rasa spesifik yang oh ternyata ini ini yang membuat saya mengambil kesimpulan A pada saat saya dulu waktu kecil dikasih omongan ini gitu ya. Pada saat saya melihat orang ditinggalkan, kesimpulan yang saya ambil itu ternyata sangat berkaitan dengan energi shadow yang saya punya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dua orang mungkin bisa mengalami hal yang sama, tapi mereka punya kesimpulan yang berbeda. Atau seandainya pun mereka sama-sama terluka, lukanya bisa jadi bicara tentang dua hal yang beda gitu. Karena ternyata tergantung dari bibit yang kita punya, yaitu dari shadow gitu dari energi yang kita punya. Nah, dari human design dan Gene Keys, saya banyak terbantu. Ketemu gitu. Oh kalau pola ini berasal dari sini, berarti ini yang perlu saya proses, yang perlu saya kerjakan. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tahu lebih lanjut gitu ya, human design itu apa sih, atau mau private konsultasi sama Rusi, atau individuation and healing journey itu juga seperti apa gitu ya, membantunya seperti apa, teman-teman bisa cek di link di description. Nanti di situ ada tombol WA juga, teman-teman bisa tanya di sana, atau teman-teman bisa baca dulu ebook yang Rusi buat ya tentang human design gitu ya. Cek aja di link di description, semoga itu bisa membantu teman-teman. Nanti kita juga bisa ketemu di Zoom
bareng lompatan hidup setiap hari Kamis malam. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga di situ. Jadi cek aja di description ya. Nanti kita siapa tahu bisa berjodoh, bisa ngobrol lebih panjang. Oke? Oke. Thank you. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye. See you.